dari mata menembus ruang kosong menuju lautan. Siapakah ruang kosong ini? Nanti kita jelaskan. Jadi hakikat torekoh itu adalah sifat penglihatan mata kita. Jadi dengan jalan torekoh penglihatan mata inilah, maka seluruh apa yang kita lihat pasti bisa kita wujudkan. Jadi dengan sifat penglihatan mata ini, inilah yang disebut torekoh. Jalannya mewujudkan hutan, jalannya mewujudkan gunung, jalannya mewujudkan lautan, jalannya mewujudkan manusia, apa-apa dan siapa-siapa. Dengan jalan torekoh inilah, maka wujudlah segala sesuatu yang kita pandang. Jadi kira-kira saya bertanya kepada Anda, kira-kira lebih wujud mana antara seluruh syariat dengan torekoh? Coba Anda resapi di hati Anda, lebih wujud mana kira-kira antara seluruh syariat yang kita pandang ini dengan wujudnya sifat penglihatan mata, dengan torekoh? Pasti bagi hati yang jernih akan mengatakan, oh ternyata syariat itu tidak ada goib tanpa torekoh, tanpa penglihatan mata, tanpa sifat lihat yang ada di mata. Jadi siapakah yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita pandang? Yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita pandang di luar diri kita adalah torekoh inilah yang mewujudkan. Sifat lihat inilah yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang ada di luar diri kita. Tanpa ada sifat lihat, maka seluruh syariat-syariat itu akan hancur, akan fana, akan goib dalam pandangan mata kita ketika mata kita terpejam. Contoh, Anda duduk-duduk di tengah hutan. Ketika Anda terbangun, maka nyatalah pohon-pohonan yang besar, nyatalah hayawan-hayawan, burung-burung yang berkicau indah akan nyata dan wujud dalam pandangan mata Anda. Ketika kita sudah tertidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya, kira-kira apakah masih wujud syariat-syariat yang kita pandangi tadi? Wujudnya tumbuh-tumbuhan, wujudnya burung-burung, wujudnya hayawan, wujudnya gunung, wujudnya hutan, apakah masih wujud di dalam pandangan Anda? Nah, kan semuanya sudah hancur lebur ketika kita sudah tertidur. Nah, kira-kira lebih wujud mana antara syariat dan torekoh? Nah, maka torekohlah yang lebih wujud daripada syariat. Tanpa torekoh, tanpa sifat penglihatan, maka syariat, maka segala sesuatu itu tak akan pernah wujud di hadapan kita. Seumpama ada orang buta. Orang buta tidak dapat menyaksikan segala sesuatu, gemerlapnya dunia. Karena jalan untuk mewujudkan gemerlapnya dunia yang ada di depannya tidak ada alatnya, yakni torekohnya tidak berfungsi. Matanya buta, maka tidak akan wujud seluruh apa yang bisa diwujudkan oleh mata. Karena torekohnya tidak ada. Seumpama torekohnya ada,
maka terwujudlah apa-apa yang kita lihat. Segala sesuatu yang kita lihat, beraneka ragam syariat-syariat yang ada di depan kita, bisa kita nyatakan, bisa kita wujudkan dengan alat, yakni tarekoh, jalan untuk mewujudkan segala sesuatu. Nah, makanya ta'ala bahwa sesungguhnya syariat itu tidak ada, bahwa sesungguhnya syariat itu gaib, fana, tanpa adanya torekoh. Torekoh itu pandangan mata, penglihatan. Jadi di sini saya tidak menerangkan babakan syariat dan torekoh seperti yang ada di luar sana. Karena yang ada di luar sana itu, di luar badan, penuh banyak perdebatan dan perbedaan. Karena kita sama-sama mencari kebenarannya sendiri sesuai dalil-dalil yang diyakininya. Maka bacalah kitab diri Al-Quran Qadim, kitab hidup kita, kitab sejarah terwujudnya diri manusia kita, yakni ada di dalam diri kita sendiri. Kira-kira syariat dan torekoh bisa kita pahami bahwa sesungguhnya syariat itu tidak wujud, tidak ada tanpa torekoh, yakni tanpa jalan penglihatan pada mata. Maka jelaslah bahwa syariat itu tidak wujud tanpa torekoh. Dengan torekoh lah maka wujud syariat. Bila torekoh tidak ada, maka syariat pun juga tidak ada. Oke, kalau kita sudah memahaminya, mari kita berjalan-jalan lagi menuju hakikatnya. Apa yang dikatakan hakikat diri itu? Hakikatnya adalah badan kita ini, mata kita ini. Jadi wujud badan kita inilah yang disebut hakikatnya. Hakikat apa? Hakikat terwujudnya segala sesuatu, hakikat terwujudnya alam semesta ini, hakikat terwujudnya hutan, gunung, sawah, lautan, manusia, hayawan, dan tumbuhan, dan bermacam-macam yang kita saksikan yang ada di syariat. Maka dari itu, hakikat badan kita inilah hakikatnya. Bola mata kita inilah hakikatnya. Coba kita tafakuri di dalam hati. Kira-kira syariat yang ada di luar diri kita itu gunung, lautan, hutan, persawahan, manusia, hayawan, dan segala apa-apa dan siapa-siapa yang kita syariatkan, yang kita pandang itu sebenarnya siapa yang menciptakan, siapa yang mengadakan, dan siapa yang mewujudkannya. Coba perhatikan di dalam hati kita yang terdalam. Logikanya begini. Seumpama kita tidak terlahir ke dunia ini, kira-kira apakah seluruh syariat-syariat yang kita terka selama ini wujud, apakah bisa wujud tanpa adanya diri kita, tanpa adanya kelahiran diri manusia kita? Tak akan wujud, bukan? Syariat dan toreko tak akan pernah wujud tanpa hakikat. Jadi syariat yang kita saksikan, alam semesta yang kita wujudkan ini tak akan pernah wujud tanpa kehadiran badan-badan kita di dunia ini. Seumpama kita tidak terlahir, apakah kita bisa mengerti, apakah kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini?